Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum Islam. Nah, pasti ada teman-teman muslim yang di sini yang belum tahu apa sih itu hukum Islam. Nah, jadi Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang-orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. setelah kita mengetahui apa itu hukum Islam, nah sekarang kita harus mengetahui sumber hukum Islam itu. Nah, ada beberapa sumber dari hukum Islam tersebut. Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran membuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Yang kedua, Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Yang ketiga, Ijma. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'in atau setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama setelah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah sepakat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lain yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disampaikan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Itulah tadi penjelasan tentang sumber-sumber dari hukum Islam. Setelah mengetahui apa itu hukum Islam dan sumber hukum Islam, nah teman-teman, sekarang kita harus tahu hukum Islam itu mempunyai prinsip. Nah, sebuah prinsip itu sangat penting nih bagi kehidupan. Karena dengan memiliki prinsip, berarti hal tersebut mempunyai sebuah ketegasan yang akan diambil. Contohnya saja jika Anda hidup tak memiliki prinsip yang jelas. Nah, maka hidup Anda tidak tahu akan dibawa kemana. Beberapa orang mengatakan mengikuti arus saja. Mengikuti arus pada akhirnya tak tahu tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Nah, ada 7 prinsip umum dalam hukum Islam. Pertama, prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, prinsip kebebasan. Yang kelima, prinsip persamaan. Yang keenam, prinsip ta'awun. Dan ketujuh, prinsip toleransi. Nah, yang terakhir adalah mazhab-mazhab dalam ajaran Islam. Terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu, masing-masing mazhab yang ada pada agama Islam bisa berbeda. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat muslim dengan pilihan mazhab yang dianut. Di sini, mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab,
umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Tentu, mazhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam ini digali dari sumber terpercaya, tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Diketahui, terdapat 4 mazhab yang ada hingga saat ini, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Masing-masing mazhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula cara pandangnya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat. Di samping itu, setiap mazhab ini juga memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mazhab-mazhab ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, begitupun dengan cara pandangnya? Karena para imam besar atau fuqaha tidak berada pada satu zaman saja, tetapi berbeda zaman. Kemudian, masalah-masalah yang terjadi pada zamannya juga berbeda-beda. Itulah penyebab kenapa timbul perbedaan antara ulama fikih. Tetapi, terkadang perbedaan mazhab ini menyebabkan hubungan sesama umat Islam tidak harmonis. Nah, cara untuk menyikapinya adalah dengan mengikuti sikap para pendiri 4 mazhab ini. Mereka tidak pernah mencela satu sama lain, justru mereka tidak segan-segan berguru kepada yang lainnya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari teman-teman terkait dengan pengertian hukum Islam, kemudian sumber hukum Islam, ada juga mazhab dan lain-lain. Kami harap teman-teman yang menonton bisa paham dengan materi yang ada di video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.